belum ada, kementerian belum ada, tentara. Makanya ada sebuah buku disebutkan Indonesia Zonder Tentara. Loh, saat itu yang jadi pejuang-pejuang siapa? Para kiai, para santri. Namanya Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah. Kolonel Kiai Haji, isok nembak, isok ngaji. Ya. Ke divisi ketiga ada yang namanya Kolonel Kiai Haji Armuji Kartawinata di Tasikmalaya. Ada divisi keempat Kiai Brigadir Jenderal Kiai Haji Munasir Ali Mojokerto. Ada lagi Kolonel Kiai Haji Hasim Latif Sepanjang, orangnya masih, keluarganya masih ada. Ada lagi namanya Kolonel Kholik Hasim Tebuireng. Loh, itu kiai santri semua. Baru kemudian tentara-tentara yang awalnya adalah santri ini, ketika kemudian TKR berubah menjadi TRI, kemudian tanggal 5 Oktober berubah menjadi TNI, tanggal 6 September 1948 itu ada yang namanya RERA, namanya restrukturisasi dan rasionalisasi yang dibikin oleh Jenderal Ahmad Yani, bahwa tentara yang nggak punya ijazah nggak boleh jadi tentara. Akhirnya kiai-kiai dan santri-santri yang dulu mondok gak punya ijazah itu akhirnya mundur berjamaah karena mereka mengabdi kepada negara memang nggak ingin jadi apa-apa, karena lillahi ta'ala. Akhirnya mundur semua. Dan konon alhamdulillah saya tadi diberitahu bahwa almarhum al-maghfurlah al-alim alamah al-mu'alim Kiai Busyiri itu dulu juga veteran perang, Laskar Hizbullah kiainya, Laskar Hizbullah. Pondok beliau namanya Pondok Sidogiri, itu dulu panglimanya namanya Kiai Khalil Nawawi. Ada kakaknya lagi namanya Kiai Sa'dullah Nawawi Sidogiri. Dulu waktu Sidogiri diserbu, ketika Pasuruan, ketika resolusi jihad, semua santri itu pergi semua. Sampean kadang disuruh ngaji saja pikir-pikir, lebih baik ngopi daripada ngaji. Dulu perang, jadi malam ngaji, pagi perang. Sampai ada cerita, dan ini mesti santri Madura. Pokoknya santri Madura itu istimewa. Ada rombongan santri Madura, karena dulu nggak diberitahu sama kiainya mau apa. Ayo Cong, norok Cong. Siap kiai, berangkat ke Surabaya. Nggak bawa bekal. Perang nggak bawa bekal, cuma sarung. Ada yang pakai celurit, ada yang pakai ketapel, ada yang pakai sujen. Itu kemudian di sana makan apa nggak jelas. Ada yang kemudian perbekalannya habis. Suatu saat ada yang kemudian nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di dekat dengan taman, dengan Pasar Turi, stasiun Pasar Turi. Kiai Wahab Hasbullah baru turun dari dari Tambak Beras, dari Jombang menuju Surabaya, turun di situ. Lihat santri-santri, kenapa Cong? Belum makan Kiai. Apa? Lapar Kiai. Berapa hari gak makan? 3 hari Kiai. Sudah di sini saja. Ambil itu genting. Buat apa Kiai? Sudah, jangan banyak omong. Nah, akhirnya sama Kiai Abdul Wahab Hasbullah, genting itu, genting tahu genting ya? Buat atap rumah itu diambil genteng itu ya. Diambil oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dipukuli kecil-kecil jadi kayak permen itu. Ayo Cong, buka mulutnya Cong. Dibuka, kemudian dihisap. Sudah Cong, baca ini, insya Allah nggak melapar kamu. Dan nanti kalau ada santri-santri di sini Kiai yang lapar-lapar itu, kita ambilkan genting dari atas gitu. Biar diemut itu, biar sampai kira kiamat kurang sehari gak habis-habis itu. Tapi dulu itu santri gak mikir kalau disuruh Kiai. Kalau hari ini suruh santri ngemut menghisap yang namanya kreweng atau genting kecil itu, saya kira sambil nodong kiainya, Kiai gendeng gitu. Lu dulu santri cuma samina wa ta'na. Karena kiainya, ya mohon maaf, kiainya
doanya masyhur di mustajab gitu. Rata ketika perang. Tadi saya mengatakan panglima perang 10 November yang dikomandani yang semua kiai-kiai. Jadi Indonesia, saya urut ceritanya supaya gak pecah melompat-lompat gitu. Tanggal 5 September itu ada rombongan kapal perang dari Nika, dari Sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kurang lebih 5.000 serdadu. Dan itu ada kelompok pasukan dari Gurkha, dari Inggris Raya, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India. Itu ada yang pakai udeng-udeng, ada yang pakai topi. Itu jenderalnya, diantaranya ada namanya Jenderal Ziaul Haq, orang Islam. Pemimpin perang saat itu namanya AWS, Jenderal Brigadir Jenderal AWS Malabi. Akhirnya Indonesia baru sebulan merdeka sudah mau dijajah lagi. Pak Karno karena santri itu teringat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, akhirnya mengirim utusan ke Tebuireng minta fatwa Kiai Hasyim Asy'ari apa hukumnya perang melawan penjajah. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa dan Madura, berkumpullah hampir 80 kiai di Bubutan Surabaya. Di situ kemudian dari mulai tanggal 12 sampai kemudian pada akhirnya tanggal 22 Oktober muncul namanya resolusi jihad yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan para kiai-kiai lain menyepakati bahwa hukum laki-laki radius masafatul qasri di daerah Surabaya dan sekitarnya itu fardu ain, wajib hukumnya tanpa terkecuali yang mampu untuk mengangkat senjata. Barang siapa yang meninggal dunia dalam perang maka dihukumi mati syahid. Diperintahkan Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Asy'ari, perangnya itu tanggal 9 November awal. 9 November kita mulai perang. Tapi kemudian tapi perang jangan sampai dimulai kalau santri saya yang datang dari Cirebon belum datang. Namanya Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil Buntet. Itu berangkat dari Buntet Cirebon, naik kereta api mampir di Rembang, ketemu temannya waktu mondok di Tebuireng namanya Kiai Bisri Mustafa. Ayah dari Kiai Haji Mustafa Bisri, kakek dari ketua PBNU hari ini Kiai Yahya Khalil Stakuf. Di sana di Leteh Rembang di pondok pesantren Rodotul Tholibin dikasih duren, kopi sama sate. Akhirnya ngopi nyate santri biasanya kalau ingat masa lalu di pondok lupa tujuan utamanya. Akhirnya ditunggu oleh Mbah Hasyim Asy'ari nggak datang-datang. Dijemput ke daerah Rembang sana. Kiai dipanggil Mbah Hasyim Asy'ari. Loh, ada apa? Loh, panjenengan dijadikan panglima perang. Loh, perangnya jadi dah. Padahal sudah ditunggu perang itu. Akhirnya datanglah namanya Ki Abbas Buntet itu ke Surabaya. Kalau perang pakai kelompen, ya tahu kelompen ya sandalnya. Di sini apa Kiai? Pacak itu. Sarungan, pakai jubah, pakai jas, pakai namanya imamah, pakai rokok. Jadi kalau perang itu namanya serbannya diputer-puter kayak gini sambil rokokan di depan Belanda. Tapi jangan sampai di depan kiai itu ya. Rokokan sambil muter-muter itu santri kurang ajar itu namanya. Loh itu ditambahi jarak 100 meter itu kemudian pelurunya kemudian pindah semua. Ketika ada pesawat terbang dibacakan Hizib Nasr sama Ki Abbas Buntet, tasbihnya dilempar pakai biji tasbihnya itu kemudian pesawat Belanda itu kemudian hilang pindah alam, bukan kemudian jatuh jadi besi rongsokan dan diburu oleh pengusaha besi tua Madura, tidak. Jadi ada catatannya di lembaga pertahanan milik Inggris di Sandhurst Academy bahwa terjadi keanehan perang yang tidak pernah ada duanya. Perang 10 November melawan santri dan kiai, hilang 48 pesawat, itu hilang tak berbekas. Hilangnya di mana?
pilotnya kemana, ternyata sama kiai dipindah alam. Jadi kalau ada santri beling di sini, kita pindah alam saja kiai. Loh, cerita-cerita seperti itu terjadi di berbagai macam cerita kiai di mana-mana. Ada cerita yang menarik nih. Ada 25 santri dari Lirboyo. Saat itu sedang ngaji kitab Iqna, santri-santri senior. Kiainya namanya Kiai Ali Mahrus. Diperintahkan dapat berita bahwa ada perang 10 November, mereka berangkat semua, diperintah kiainya. Ada yang kemudian berangkat naik bis, ada yang naik kereta, ada yang jalan kaki, ada yang ketinggalan kereta, jalan kaki sampai terminal Kediri, di situ ketinggalan kereta, nangis. Ditanya oleh orang-orang kampung, kenapa Cong nangis Cong? Putus cinta? Bukan, ketika ditanya, saya ketinggalan perang, saya mau perang, ketinggalan teman-teman saya. Bayangkan santri mau setor nyawa, ketinggalan, nangis. Sekarang santri gak dikirim, banyak hutang, baru nangis. Apalagi ditolak cintanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dulu bayangkan santri-santri itu memikirkan besok saya makan apa, saya jadi apa, enggak ada. Yang dipikirkan yang penting negara ini merdeka. Kenapa? Diajari kiainya bahwa mala yatimul wajib illa bi fawal wajib, bahwa barang sesuatu yang kalau kewajiban utama tidak kemudian bisa sempurna, maka sarananya menjadi wajib. Perintah agama kan sholat, perintah agama kan puasa, ngaji dan lain sebagainya. Tapi ibadah, ya, ngaji, puasa, kalau negaranya tidak merdeka, nggak mungkin bisa. Maka dulu para kiai ketika melawan Belanda tidak berpikir dapat apa, bayaran bagaimana, istri saya nanti yang ngeramut siapa. Sekarang pikir-pikir, kenapa istri saya nanti kalau dirampok tetangga gimana? Dulu kiai begitu. Jadi hari ini kita belajar apa tentang kemerdekaan ini? Kita belajar bahwa kita hari ini, mohon maaf, ketika nanti Anda menghirup udara, ketika Anda berjalan di bumi Indonesia, itu ada keringat, darah, air mata para syuhada yang mengalir di bumi pertiwi. Kita makan dari bumi Indonesia lauk pauk yang kemudian jadi darah kita. Kita minum airnya yang kemudian menjadi daging kita. Kita menghirup Indonesia menjadi udara dan nafas kita, dan kita sujud di bumi Indonesia, tempat sujud kita. Kalau ada orang tanya, apakah salah saya mempertahankan tempat sujud saya? Dan itulah alasan para wali, para kiai mempertahankan negaranya. Karena yang dibela, yang dipertahankan tempat sujudnya, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jenengan harus kenang, negara ini penyumbang terbesar sahamnya adalah para ulama dan kiai. Dan di buku-buku sejarah itu sengaja dibelokkan. Dan jangan sampai pernah ada kiai, santri tahu sejarahnya. Makanya sampean selamat kalau mondok. Jadi pendidikan hari ini, ada sebuah buku dikarang oleh Douwes Dekker. Douwes Dekker itu orang dari Belanda mau menghancurkan Indonesia, tapi ketemu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berubah menjadi seorang muslim, namanya diganti menjadi Dr. Setiabudi Danudirja, bikin buku di situ. Kalau tanpa semangat ulama, kiai, santri, pesantren, sudah hilang nasionalisme, patriotisme dari Indonesia. Ingat, 17 Agustus 45 ketika dimerdekakan, itu ada 4 kelompok gak mau merdeka di Indonesia. Makanya sampai sekarang anak turunnya menjadi pengganggu situasi di Indonesia. Ada 4 kelompok di Indonesia yang gak mau merdeka. Satu siapa? PKI. Gak mau merdeka mereka, karena mereka mau mendirikan negara komunis Indonesia. Makanya nanti mereka berontak di pemberontakan Musa Madiun
dan D30 SPKI. Makanya sampai kapanpun PKI akan menjadi musuh kita bersama. Yang kedua, amtenar para priayi yang kemudian menjadi kaki tangan Belanda, kenil itu serdadu bayarannya. Jadi orang Jawa jadi serdadu, tentara bayaran Belanda itu disebut kenil. Itu nggak mau merdeka karena mereka nyaman jadi antek-anteknya Belanda. Yang keempat, orang sosialis. Itu orang-orang yang kemudian ada di kampus-kampus, pemikir-pemikir yang selalu menunggangi setiap kesempatan dan selalu mengadu domba setiap keadaan. Kapan-kapan saya cerita tentang ini. Yang terakhir adalah kelompok liberal. Dan semua kelompok ini yang kemudian siap pertama kali merdeka hanya santri dan kiai. Ketika proklamasi disampaikan di Jakarta, Mbah Hasyim Asy'ari saat itu sedang istighosah seperti ini bersama santrinya di Masjid Jami. Di mana itu? Di Jombang. Kiai-kiai sejawa saat itu disuruh pulang mengumumkan di masjid-masjidnya bahwa Indonesia merdeka. Lucuti Belanda, lucuti Jepang, maka Indonesia akhirnya bisa dengan tenang mempertahankan negara setelah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Para kiai sebagai santri panjenengan semua harus menjadi pengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan ini dengan semangat ketulusan para ulama dan kiai. Jangan hanya menjadi penikmat kemerdekaan. Apa bedanya pengisi dan penikmat? Kalau penikmat hanya menjadikan suasana kemerdekaan ini dengan hura-hura, dengan kemaksiatan, dengan menumpuk harta tanpa peduli sesamanya. Tetapi kalau mengisi kemerdekaan, maka kita harus bertanggung jawab bahwa setiap tapak yang kita tapaki, setiap air yang kita minum, setiap tetes yang kita minum, setiap suapan nasi yang masuk ke mulut kita, itu adalah hasil jerih payah yang dulu para ulama dan para pejuang mengalirkan darah dan air matanya. Ketika nanti panjenengan pulang ke rumahnya, ketika pulang ke daerahnya, mari semangat para ulama, pendiri pondok ini terutama, guru mbah guru panjenengan, kakek buyut kita yang dulu berjuang, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau nanti panjenengan ditanya, jadi santri itu bisa apa? Jawab dengan tegas, saya dididik mengikuti kiai saya. Maka selama saya ada, maka saya tetap menjadi santri Asy-Syirojiyah yang tetap komitmen kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, taat kepada kiai, menjalankan syariat Islam dengan baik, bermanfaat kepada masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara. Maka itu Anda menjadi santri seutuhnya, menjadi manusia seutuhnya. Allahumma shalli ala Muhammad.